Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ketiga tentang perintah sholat berjamaah dan sholat seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairis. Kami bacakan teksnya. An Abi Kilabah qala hadatsana Malik ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Fa aqamna indahu isrina yauman wa lailatan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Falamma dhanna anna qad istahayna ahlana aw qad istaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa ahbarnahu qal irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum wa dzakara asya'a ahfaduha aw la ahfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Fa'idha hadaratis sholatu falyu'addin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum. Yang artinya dari Abu Kilabah, dia berkata, Malik bin Al-Huwairis bercerita kepada kami. Kami pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami adalah beberapa pemuda yang sebaya. Kami tinggal di sisi beliau selama 20 hari dan malam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pengasih dan lembut. Ketika beliau menyangka bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya kepada kami mengenai orang-orang yang kami tinggalkan. Maka kami menceritakan kepada beliau dan beliau bersabda, kembalilah kepada keluarga kamu, kemudian tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkanlah mereka dengan yang ma'ruf, dan dia menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal atau tidak hafal. Dan sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Jika waktu sholat telah datang, hendaklah salah seorang dari kamu berazan dan orang yang paling tua dari kamu menjadi imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Selanjutnya adalah apa yang menjadi fawaid ataupun faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengandung pelajaran tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu kepada ulama. Ya. Hal ini terlihat dari apa yang ditunjukkan ya, atau diperlihatkan oleh Malik ya, ketika dia datang kepada Nabi SAW dan tinggal bersama dengan Nabi ya dalam rangka untuk mempelajari tentang Islam dan juga kewajiban di dalam agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, faedah yang kita bisa ambil adalah semangat yang dicontohkan oleh para sahabat, yang mana mereka bersedia melakukan perjalanan atau rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, inilah yang dilakukan oleh Malik bin Al-Huwairis dan juga para pemuda yang sebaya dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil juga adalah dari hadis ini Malik bin Al-Huwairis menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang yang pengasih dan juga lembut ya kepada sahabat-sahabatnya ya, dan tentu ini juga kepada umatnya ya. Maka ini menjadi teladan dan juga pelajaran bagi kita semuanya, pelajaran yang sangat penting untuk kemudian kita ikuti atau kita contoh. Kemudian faidah yang keempat yang bisa kita ambil juga dari hadis ini
adalah kewajiban penuntut ilmu untuk kembali ke daerahnya dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada masyarakatnya. Ya. Hal ini yang disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Nabi SAW menyuruh kepada Malik bin Al-Huwairis bersama juga teman-temannya untuk kembali kepada keluarganya dan juga mengajarkan apa yang dia sudah pelajari bersama dengan Nabi SAW kepada masyarakatnya. Berikutnya adalah faedah yang kelima, yakni kehati-hatian para sahabat Nabi SAW di dalam meriwayatkan hadis. Ya, hal ini dilihat dari apa yang disebutkan oleh Malik, ya, ketika beliau secara jujur menyampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang beliau hafal dari Nabi dan ada yang kemudian beliau tidak menghafalkannya, dan beliau hanya kemudian menyebutkan apa yang masih beliau hafal dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan sebab berdusta atas nama Nabi itu merupakan dosa yang besar yang diancam pelakunya dengan neraka. Kemudian faedah yang keenam juga dari hadis ini adalah tentang kewajiban untuk melaksanakan sholat seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini yang dipesankan oleh Nabi melalui sabda beliau, wasallu kama ro'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kemudian faedah yang ketujuh, yakni tentang kewajiban berazan ketika waktu sholat sudah datang. Nah, ini yang dipesankan oleh Nabi, ketika waktu sholat telah datang, maka Nabi meminta agar Malik dan juga teman-temannya itu kemudian salah satu di antara mereka segera mengumandangkan azan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang datangnya waktu sholat. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang siapa yang kemudian berhak menjadi imam di dalam sholat. Ya, kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang paling berhak untuk mendapatkan atau menjadi imam di dalam sholat adalah mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian setelah itu adalah yang paling banyak memahami sunnah. Ya. Apabila kemudian dua kriteria ini didapati pada dua orang yang sama, ya, maka didahulukan adalah mereka yang paling tua dari sisi umurnya. Ya. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan, serta kita memohon agar Allah senantiasa membimbing diri kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh dengan kebaikan. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.